Halo, nama saya Naswa. Nama saya Ahlam. Nama saya Nathanael. Nama saya Agung dan saya bersekolah di SMK Telkom Medan. Parked up outside in the old school. Dan saat ini saya sedang prakering di tempat PKL Medan. Pada saat ini, ada banyak aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa disebut AI untuk meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kami akan memberikan 7 rekomendasi AI untuk menunjang produktivitas bisnis. Yang pertama ada ChatGPT. ChatGPT ini sudah menjadi perbincangan masyarakat dunia karena fungsinya yang mampu mengatasi masalah sulit dengan cepat. ChatGPT menggunakan teknologi Generative Pre-trained Transformer Tree yang dapat merancang mesin algoritma untuk mempelajari bahasa manusia. Dan ChatGPT meresponnya sealami mungkin sesuai dengan konteks yang diberikan. Berdasar dari teknologi Deep Learning, ChatGPT mampu memahami perintah dan menghasilkan teks dari 95 bahasa dunia, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Proses ini yang menyebabkan ChatGPT dapat merespon secara alami seperti berbicara dengan manusia pada umumnya. Selain fitur penggunaan bahasa yang alami, berikut ini merupakan fungsi dari aplikasi AI ChatGPT lainnya dalam menunjang pekerjaan. Yang pertama ada memahami konteks. ChatGPT dapat memahami konteks dari perintah atau percakapan yang dilayangkan padanya, sehingga mampu merespon dengan cepat dan sesuai dengan konteks. Yang kedua, menerjemahkan teks. Walaupun masih terbatas pada 95 bahasa, aplikasi AI ini mampu menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lainnya dengan cepat dan mudah. Yang ketiga, sumber konten. Khusus pada Anda yang bekerja di dunia digital marketing, ChatGPT memberikan akses ide konten yang tidak terbatas secara cepat. Namun, informasi yang dihasilkan kurang begitu relevan dan akurat dan membutuhkan analisa lebih dalam. Yang terakhir, nomor 4, menjawab pertanyaan yang rumit. Terkadang, dalam bekerja, Anda akan menemukan berbagai situasi yang rumit dan membutuhkan solusi dengan cepat. Melalui ChatGPT, mendapat alternatif solusi dengan cepat dan mudah. Dan selanjutnya DALL-E. DALL-E adalah model kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini merupakan pengembangan dari GPT-3 dengan kemampuan bahasa alami yang luar biasa. DALL-E memungkinkan penciptakan gambar-gambar yang unik dan deskripsi naratif dengan penggunaan teknologi berbasis Transformers. DALL-E menggunakan pendekatan berbasis GAN untuk meningkatkan realisme gambar dan dihasilkan melalui proses pembelajaran mendalam. Salah satu fitur terhebat dari DALL-E adalah kreativitasannya. Model ini dapat menciptakan gambar-gambar yang unik dan belum pernah terlihat sebelumnya berdasarkan deskripsi naratif yang diberikan. Secara keseluruhan, DALL-E adalah langkah maju dalam kecerdasan buatan dan seni kreatif. Model ini menawarkan potensi besar dan menciptakan gambar-gambar yang kreatif berdasarkan deskripsi naratif. Dan dengan pengembangan lebih lanjut, teknologi semacam ini dapat memperkaya dunia kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, Outmatch. Outmatch adalah sebuah platform berbasis kecerdasan AI yang mengubah cara perusahaan merekrut dan mengembangkan tenaga kerja. Didirikannya pada tahun 2017, Outmatch menyediakan solusi berbasis data yang membangun organisasi dalam proses rekrutmen dalam pengembangan karyawan. Dengan teknologi AI dan analisis data yang canggih, Outmatch menciptakan profil kandidat yang mendalam, mengurangi bias dalam seleksi, dan memberikan rekomendasi pengembangan karyawan. Platform ini berkomitmen pada keamanan data dan privacy, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien dalam membangun tim yang berkualitas. Fungsi lain dalam meningkatkan produktivitas seperti 1. Mengurangi tugas-tugas yang dilakukan secara terus-menerus dan memakan waktu yang lama, contohnya administrasi.
2. Proses berbagai pekerjaan yang rumit dalam waktu lama. 3. Mendapatkan kualitas kandidat yang tepat berdasarkan analisis data yang dikumpulkan. 4. Mengurangi time to hire, proses perekrutan yang biasa memakan waktu lama. 5. Mengurangi biaya proses rekrutmen yang mahal. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu Deepfake. Deepfake merupakan aplikasi AI yang memungkinkan Anda untuk merekayasa foto, video, dan audio dari hasil aslinya. Aplikasi ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam industri kreatif sebab dapat melakukan proses editing dengan cepat. Padahal, sebelum ada teknologi AI ini, proses editing foto, video, dan audio membutuhkan waktu dan usaha yang cukup besar. Namun kabar baiknya adalah hasil dari aplikasi AI ini tidak begitu akurat dan serapi pekerja profesional editor foto dan video. Deepfake merupakan teknologi generatif adversarial network yang terdiri dari dua jaringan. Generator yang berfungsi untuk memanipulasi foto atau video, dan diskriminator yang menilai apakah foto sudah terlihat nyata atau belum. Fungsi deepfake tersebut umumnya dapat ditemukan pada industri kreatif, khususnya perfilman. Berikutnya ada Midjourney. Aplikasi AI berikut memiliki kesamaan fungsi dan tujuan serta menjadi kompetitor dari DALL-E. Midjourney memiliki tujuan untuk menjadi sebuah platform yang dapat mengubah teks menjadi sebuah gambar yang detail. Perbedaan paling signifikan di antara keduanya adalah hasil dari DALL-E lebih bersifat realistis, sedangkan Midjourney lebih ke arah artistik. Oleh karena itu, penggunaannya dapat menyesuaikan dengan hasil gambar yang dihasilkan pada aplikasi AI tersebut. Rilis pada tahun 2022, Midjourney memiliki sedikit perbedaan dalam pemakaiannya karena dapat diterapkan pada platform Discord, sebuah platform yang dapat memfasilitasi pengguna untuk saling mengirim percakapan, audio, dan gambar. Dan selanjutnya Copy AI. Merupakan sebuah teknologi AI yang dapat membantu dalam pembuatan konten penulisan yang menarik secara otomatis. Biasanya, Copy AI sering dimanfaatkan oleh pekerja digital marketing, konten marketing, dan sosial media stylist untuk menunjang kata-kata yang dapat menarik pengguna untuk menikmati konten yang dibentuk oleh mereka. Kemudahan dari adanya Copy AI lainnya adalah dapat memproduksi tulisan dalam waktu singkat, tidak akan mengalami writing block seperti penulis pada umumnya, dan akses mudah dari berbagai perangkat. Walaupun begitu, masih terdapat beberapa kekurangan seperti tulisan yang masih kaku pada beberapa topik dan hasil tulisan yang punya kemiripan dengan orang lain. Di balik kelebihan dan kekurangan tersebut, Copy AI masih memberikan kontribusi untuk meningkatkan produktivitas bisnis dan usaha Anda, terlebih pada bidang pemasaran dan branding. Yang ketujuh ada Gong.io. Khusus untuk bidang industri sales dan retail, Gong.io dapat menunjang produktivitas bisnis Anda karena dapat menyusun strategi bisnis yang tepat. Menggunakan teknologi AI, Gong.io dapat menganalisis interaksi dengan pelanggan, memvisualisasikan alur penjualan, dan memperkirakan transaksi di masa mendatang. Gong.io juga dapat menaksirkan dan menganalisis gaya penjualan yang optimal melalui berbagai aspek seperti bahasa yang digunakan, tone of voice, dan alur percakapan melalui algoritma canggihnya. Analisa datanya yang kuat dapat memberikan wawasan untuk menyempurnakan pendekatan penjualan sehingga dapat menyusun strategi bisnis yang tepat sasaran. Pengelolaan data penjualan yang komprehensif memberikan Gong.io kontribusi yang besar dalam mengkonversi penjualan perusahaan yang semakin besar. Itulah peran teknologi AI dan beberapa rekomendasi aplikasi AI yang bisa Anda pertimbangkan untuk menunjang produktivitas bisnis Anda. Semoga membantu. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah, meskipun aplikasi AI ini memberikan banyak manfaat, namun mereka juga memiliki beberapa kekurangan dan tantangan, seperti akurasi dan keamanan data. Namun, dengan pengembangan lebih lanjut, teknologi AI ini diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor bisnis dan industri.
Thanks for watching. Tempat PKL Medan Memang beda.